Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai. Panggil dia Adonai, Adonai, Adonai. We worship you, we worship you, Adonai. Sing Adonai, Adonai, Adonai. We worship you, Adonai. You are God, you are God all by yourself. What you say, yes you will do. There is no other God like you, Adonai. You are God, you are God all by yourself. What you say, yes you will do. There is no other God like you, Adonai. We call you Adonai, Adonai, Adonai. We worship you, we worship you, Adonai, Adonai, Adonai. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih malam hari ini saya kembali diberi kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan pada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah lahir kembali. Tapi sebelum saya akan bagikan apa yang menjadi perenungan saya, apa yang saya renungkan dalam beberapa waktu terakhir ini, bahwa ada 3 peristiwa, ada 3 momen yang saya boleh katakan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan dalam hidup kita. Dan itu menjadi sebuah momen yang begitu penting dan berharga di dalam hidup kita. Momen yang pertama adalah ketika Anda menikah. Ya. Ketika 2 orang sepasang, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, mereka berjalan menuju altar dan mereka mengikat sebuah perjanjian. Di saat itu menjadi sebuah momen yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Ya, itu menjadi sebuah peristiwa besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang musim yang baru yang akan kita alami. Momen yang kedua yang tidak akan pernah bisa kita lupa. Ketika kita sudah menikah, kerinduan terbesar ketika kita sudah hidup berumah tangga adalah kita berdoa Tuhan beri keturunan. Momen yang kedua adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh membekas di hati setiap kita yang sudah memiliki status sebagai ayah ataupun ibu. Dan peristiwa ini yang saya alami sendiri ya. Jadi yang saya lihat bagaimana ketika seorang ibu yang mengandung dan di saat yang sama kita bisa melihat proses kelahiran itu terjadi. Dan itu sungguh membekas. Ya. Mungkin agak berbeda di masa-masa yang lalu, di beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang kedokteran itu mengizinkan suaminya boleh masuk dan lihat bagaimana proses ketika seorang ibu dia melahirkan. Dan itu menjadi satu momen yang buat saya waktu itu secara pribadi menjadi sebuah peristiwa yang sangat membekas buat saya ketika anak saya lahir. Momen yang ketiga adalah masa saat ini yang sedang saya lewati. Yaitu ketika anak-anak itu lahir, ada satu yang juga yang Tuhan nantikan atau orang tua nantikan dalam hal ini. Yaitu melihat anak-anak ini tumbuh besar
dewasa, dan mereka menemukan masa depan, mereka menemukan kehidupan mereka. Saya percaya itu semua adalah gambaran dari apa yang juga dirindukan, dirasakan oleh Tuhan pencipta kita, Yahweh Elohim kita, yang kita sebut dia Bapa. Nah, malam hari ini saya tidak berfokus tentang perjanjian, tapi perjanjian itu hanya akan terjadi ketika ada yang lahir, ketika mereka tumbuh menjadi dewasa dan mereka akan menikah dalam tanda petik, mengikat sebuah perjanjian kembali. Nah, apa sebenarnya lahir kembali tersebut? Kita akan lihat peristiwa ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga dari ayat pertama sampai 21. Ya. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam perikop ini adalah sebuah percakapan yang terjadi antara seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar, yaitu bernama Nikodemus. Pada waktu malam dia datang kepada Yesus dan bercerita. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Kita lihat siapa Nikodemus. Ya. Saya coba masuk dari kisah ini. Nah, kalau kita definisikan atau deskripsikan tentang latar belakang Nikodemus ini, pertama dia adalah seorang Farisi, orang yang tahu dan paham tentang kitab suci tentunya. Yang kedua, dia adalah pemimpin agama, artinya tentu dia punya pengikut. Jadi bukan orang sembarangan. Yang ketiga, dia seorang pengajar Israel. Makanya ketika dia ketemu Yesus, dia panggilnya Yesus itu guru. Karena dia juga merasa bahwa dia adalah seorang pengajar. Artinya kalau dia seorang pengajar berarti dia punya murid. Nggak mungkin kalau dia pengajar nggak punya murid, nggak boleh disebut pengajar kalau nggak ada muridnya. Nah, tetapi apa yang terjadi di dalam kisah ini, dalam percakapan ini, sebagai seorang yang menyandang status yang demikian banyak tadi, ternyata Nikodemus hanya hidup sebagai seorang yang beragama dan menjadi seorang akademisi. Dia paham, dia tahu tentang kitab suci dan lain sebagainya, peraturan ini dan peraturan dan lain sebagainya. Tetapi dia kehilangan sebuah yang bernama hubungan. Apa itu Injil? Ini dalam pemahaman dan pengertian yang saya dapatkan. Injil adalah berita baik, kabar keselamatan. Injil juga bicara tentang kerajaan, ya. Nah, Injil itu bicara tentang kelahiran kembali tadi. Kenapa? Karena tidak pernah ada kelahiran kembali tanpa sebuah hubungan. Ini yang perlu kita catat baik-baik. Bayi itu lahir karena ada perjanjian tadi. Orang tuanya, papa dan mamanya. Terjadi sebuah hubungan. Nah, apa yang dialami oleh Nikodemus ini adalah sebuah peristiwa yang berbeda, bukan berarti apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami itu menjadi sia-sia, tidak. Tetapi dia berhenti dengan apa yang hanya dia tahu. Tetapi dia tidak punya sebuah hubungan. Makanya ketika dia memuji Yesus, dia mengatakan engkau guru, engkau banyak melakukan tanda mujizat dan lain sebagainya. Yesus tidak meresponi dengan sebuah pernyataan, oh ya,
saya memang guru yang diutus, ataupun dia berkata, saya mampu melakukan mujizat. Nah, di ayat berikutnya, di bagian berikutnya yang Yesus jawab pada saat itu adalah, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa lihat kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus tahu sebenarnya apa yang menjadi kebutuhannya Nikodemus. Bukan kepada peristiwa mujizatnya, bukan kepada pertolongan yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup banyak orang, tetapi Tuhan Yesus tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh Nikodemus. Nikodemus sedang kehilangan yang namanya sebuah hubungan dengan Tuhan, yang mengakibatkan dia belum pernah mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Karena tidak akan ada kelahiran tanpa ada karena sebuah hubungan. Ini sudah menjadi sebuah hukum dan prinsip. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama belajar, tidak pernah ada kehidupan kalau tidak ada hubungan. Nah, ini hal yang sebenarnya yang Yesus sementara sampaikan kepada Nikodemus. Nah, ada beberapa poin yang saat malam hari ini yang rindu saya bagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Apa itu lahir kembali? Terus mengapa kita harus mengalami kelahiran kembali? Bagaimana kita bisa mengalaminya? 3 poin ini saya berdoa kiranya Tuhan membantu kita malam hari ini. Saya coba memberikan sebuah definisi, ya, apa itu lahir kembali. Ini adalah sebuah pengalaman spiritual, ya, di saat Tuhan menyatakan dirinya menjadi Bapa atas umatnya. Kapan kita bisa memanggil Dia Bapa? Kapan kita bisa punya status sebagai anak? Yaitu ketika seseorang lahir. Saya bisa punya akses, saya bisa panggil papa mama saya itu papa karena saya lahir. Ya, bisa jadi memang cara yang lain diadopsi secara modern saat ini, secara hukum juga itu sah. Tetapi secara alami, secara naturnya, saya bisa memanggil Tuhan itu jadi Bapa ketika saya lahir. Artinya selama kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak punya akses untuk bisa panggil Dia Bapa. Roma 8 ayat 15 sampai ke 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat baik-baik, kita tidak menerima roh perbudakan. Kita menerima roh yang menjadikan kita anak. Sangat berbeda jauh budak dengan anak. Budak tidak punya masa depan, tidak punya kebebasan, dia tidak punya bagian apapun. Tidak punya identitas. Anak itu 180 derajat posisinya. Kita diberi identitas, kita diberi warisan, kita diberi status yang berbeda. Apa itu lahir baru? Dan kenapa kita harus dilahirkan kembali? Nah, ayat yang ke-16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita hanya bisa memanggil Dia Bapa ketika kita lahir. Tidak ada kelahiran tanpa ada hubungan. Tidak ada hubungan terjadi tanpa melalui sebuah
perjanjian. Jadi sebenarnya alurnya itu begitu kelihatan, cycle-nya yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang Yesus bawa dalam Injil menjadi sangat berbeda ketika kita menemukan Tuhan dalam peraturan dalam Taurat. Firman Tuhan katakan di ayat-ayat selanjutnya, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak punya akses. Yang punya kerajaan ini Bapa. Orang harus statusnya jadi anak dulu. Dia lahir kembali baru bisa lihat kerajaan. Gak boleh sembarang orang masuk ke sana. Next, ayat yang keempat. Ini jawaban logika dari seorang Nikodemus, seorang yang begitu pandai dalam hal doktrin Taurat dan lain sebagainya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Mungkin saya kalau saat itu yang ketemu Yesus juga mungkin punya pengertian yang sama. Ya. Bukan berarti saya menyalahkan Nikodemus, enggak. Saya coba memposisikan diri saya sebagai Nikodemus pada saat itu. Saya coba akan mencerna apa yang dikatakan oleh Yesus. Agak lain ini apa yang Yesus ngomong ini. Saya bertahun-tahun ngajar, enggak ketemu jawaban seperti ini. Saya datang malam-malam pengen ngobrol, pengen sharing sama Yesus, tapi yang saya dapatkan dia tidak bahas soal mujizat, dia tidak bahas soal bagaimana kuasanya bekerja. Tapi Yesus ngomong tentang kamu harus lahir kembali. Spontan, saya juga akan mengatakan hal yang sama. Ya apa caranya Tuhan? Ini kalau kita bahasakan sehari-hari, ya gimana mungkin Tuhan? Saya sudah setua ini bisa masuk ke dalam rahim lagi terus dilahirkan kembali. Dan apa yang Yesus jawab ayat selanjutnya, ayat kelima? Yesus mengulang kembali dan lebih detail. Ya, jawab Yesus, kita sama-sama baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama tadi Yesus bilang, lihat aja nggak bisa. Yang sekarang Yesus bilang, masuk apalagi, nggak akan bisa. Kalau ia tidak dilahirkan dari air dan roh. Untuk memberikan sebuah pemahaman kepada Nikodemus bahwa ada cara untuk kita bisa connect, untuk kita bisa masuk dan bisa melihat kerajaan Allah, yaitu lewat kelahiran kembali melalui air dan roh. Mungkin akan ada banyak penafsiran apa itu air, ya. Kalau roh udah jelas, lahir dari roh Allah, Roh Kudus tadi, Roma 8 ayat 15-16 tadi jelas. Air ini bisa bersifat makna sebenarnya, kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika dia akan menjelang naik ke surga ada perintah yang Tuhan berikan sebagai amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dibaptis artinya lahir dari air dan itu menjadi sebuah ritual yang masih dilakukan sampai hari ini. Nah, saya khawatir banyak orang yang menyatakan dirinya Kristen, dia hanya baru lahir dari air. Dia baru dibaptis doang. Percaya Yesus? Percaya? Yuk doa. Yuk dibaptis. Yuk percaya Yesus? Ya masuk dibaptis. Jadi sebuah tradisi. Di Indonesia Timur, di daerah-daerah yang berbasis Kristen, ini yang terjadi.
Dan mungkin bukan cuma di daerah timur, di kota kita juga bisa terjadi. Sehingga pengiringan pengikutan kita kepada Yesus ini hanya berhenti sebagai pengikut. Yang penting sudah ke gereja, yang penting sudah ibadah, yang penting sudah persembahan, yang penting sudah persepuluhan, selesai. Tapi dia tidak pernah connect, tidak pernah mengalami sebuah hubungan dengan Tuhan. Saya juga ngeri ketika merenungkan ini. Kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, jangankan masuk, lihat aja enggak. Terus apa yang kita lihat selama ini? Apakah real kerajaan Allah? Atau hanya sebatas kekristenan yang rutinitas dan ritualnya saja? Ini menjadi sebuah tanda tanya buat saya pribadi. Dan kita semua malam hari ini. Harus lengkap. Air dan roh. Gak cukup cuman dibaptis. Bukan berarti baptisan air itu tidak penting. Tapi kita harus lengkap. Saya suka belajar tentang ilmu-ilmu yang pasti ya, ilmu-ilmu biologi, kimia. Kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap di sana. Pak Guana suka sekali cerita tentang itu dan itu membantu saya secara pribadi untuk melihat kebenaran firman Tuhan itu menjadi utuh. Contoh, saya mengingatkan kembali mungkin merefresh kita, garam. Garam itu terdiri dari dua unsur kimia, Na dan Cl. Saya analogikan, izin meminjam dua hal tersebut, air dan roh. Anggap airnya jadi natriumnya, Na-nya, Cl-nya adalah Holy Spirit. Ketika hanya ada satu unsur, jadi garam, enggak bisa disebut garam. Hanya natrium doang. Kebayang kalau kita makannya natrium terus. Kebayang kita cuma makannya chloride terus. Artinya apa? Tidak hanya berdiri pada satu unsur. Kita harus mengalami keutuhan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, peristiwa ini yang terjadi dengan Nikodemus. Dan ini menjadi sebuah pengalaman spiritual buat kita semua. Jadi jangan juga dianggap bagaimana ya kalau disebut pengalaman spiritual itu yang terlalu high. Enggak. Karena Tuhan yang menawarkan buat Bapak, Ibu sekalian dan saya. Yesus adalah jalan. Yesus itu adalah akses. Yesus itu adalah pintu buat kita bisa mengalami yang kita sebut sebuah hubungan yang membawa kita lahir kembali. Hanya anak yang punya akses bisa tinggal di dalam rumah. Yang bisa masuk di dalam rumah, bisa masuk ke kamar pribadi orang tuanya. Ini yang saya gambarkan seperti itu. Hanya anak yang bisa masuk kerajaan, yang bisa bertemu dengan sang raja, pemilik kerajaan sorga. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar boleh tertanam di dalam hati kita. Apa itu lahir kembali? Yaitu peristiwa di mana ketika Tuhan itu memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 26. Ini adalah sebuah janji yang sudah Tuhan tuliskan lewat Yehezkiel.
bahwa aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan yang kuberikan kepadamu adalah hati yang taat. Itulah yang namanya lahir kembali. Kita bisa rasakan enggak? Kita punya kesaksiannya tidak? Kita bisa rasakan kok. Ketika ada sebuah kesaksian di dalam hati kita. Ketika kita mengalami sebuah hubungan, itu ada hal yang berbeda dalam hati kita. Cirinya apa? Kita punya sebuah kerinduan yang dalam untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang begitu haus dengan firman Tuhan. Itu juga yang terjadi ketika kita melihat punya baby. Sebentar-sebentar dia haus, minta susu. Sebentar-sebentar dia minta makan. Saya punya anak yang pertama itu, dia kalau minum susu, dia tidak bisa minumnya banyak. Jadi hampir beberapa jam sekali saya mesti bangun, ya. Jadi saya seorang ayah juga yang take care, ya, siap siaga betul, ya. Saya handle mereka. Ya. Jadi saya mesti buatin susu dan lain sebagainya. Jadi saya mengalami semua peristiwa itu dan itu sungguh membekas buat saya, ya. Itu tanda, artinya dia haus, dia lapar, dia pengen dekat dengan bapaknya, orang tuanya, dengan ibunya, misalnya seperti itu. Demikian pula kita. Artinya kalau kita tidak punya tanda-tanda itu, saya tidak sedang menghakimi ya Bapak Ibu, itu sebuah pertanyaan penting buat kita, apakah kita sudah lahir dari yang roh? Dibaptis sudah, yang rohnya. Kalau tidak ada kerinduan itu, karena saya bukan merasa lebih dari Bapak Ibu sekalian, tapi ini sebuah peristiwa yang saya alami secara pribadi. Saya bukan orang yang bergereja dari sejak kecil, saya tidak pernah injakkan kaki yang namanya gereja. Agamanya apa? Enggak punya agama, main. Ya, dalam pikiran saya agama itu milih. Kayak bakul di pasar, nanti mau agama ini, tak lihat dulu yang mana yang baik. Sebatas itu aja pemahaman saya. Hari-hari apa? Cuma bermain aja kerjanya, sampai di titik SMP, di situ saya mulai muncul. Karena terus lulus mata pelajarannya apa? Agamanya, pelajaran agamanya. Ya di seberang. Ya karena saya dari daerah, sekolah di negeri, tidak ada guru agama Kristen, ya sudah, ngikut, ya ikut sampai saya SMP. Cukup panjang berarti ya, 6 tahun sampai 3 tahun. Ya, sedikit banyak saya tahu. Nah, baru di SMA saya betul-betul, saya berpikir mulai, aku ini harus agamanya apa ya? Itu pertanyaan saya waktu itu. Karena di Indonesia kita harus beragama kan, tapi tidak punya pengertian sama sekali. Ya. Tapi satu hal yang membawa saya berjumpa Kristus. Ketika saya mengambil keputusan untuk ke Surabaya. Itu tahun 96. Karena saya sebagai mahasiswa baru, di kampus itu diwajibkan sama dosen agama Kristen untuk ikut retreat. Ya sudah ikut. Nah dari situlah sebuah pengalaman yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Tahun 96. Saya nggak ngerti dalam momen retreat itu tiba-tiba saya
punya sesuatu yang saya rasakan di dalam hati saya yang saya jadi orang yang bukan diri saya saat itu. Tiba-tiba saya menangis dan sejak pulang retreat, saya hampir gak pengen kuliah. Tapi jangan diikuti ya. Jadi ini sedikit kesaksian. Setiap malam pekerjaan saya dan beberapa rekan-rekan saya, kami mengalami hal yang sama. Sesuatu yang kita alami. Berdoa. Setiap malam. Ya kuliah. Tapi begitu malam hari, nongkrongnya kebetulan saya kampusnya universitas paling negeri ya. Paling mewah, mepet sawah, UPN. Ya. Makan di mana bro? Makan di sini ya. Kita namanya anak kos-kosan ya, makannya nasi duk-duk ya. Nasi goreng begitu di pinggir jalan. Terus habis ini kita doa di mana? Jadi pembicaraan itu tidak ada yang lain ya. Bukan untuk jadi sok rohani banget, bukan ya. Itu natural aja, pokoknya kita itu nggak tahu. Pengen aja pokoknya doa. Jadi itu setiap malam. Selama 4 tahun, selama sampai saya lulus kuliah. Dari kos saya, pindah ke kosnya ini, begitu terus setiap malam. Ya sampai kita kalau pas UAS, UTS memang berhenti. Di luar itu jalan. Di mana ada KKR, kita pergi naik bus. Ke Semarang, tidur di terminal Terboyo ya, Semarang itu ya. Mandi di terminal. Saya pikir-pikir ngapain ya. Sampai sebegitunya. Tapi itulah, ya orang bilang mungkin itu cinta mula-mula ya. Yang begitu membara, yang begitu bergairah. Ya. Dibilang uang ada nggak? Nggak ada juga, sangat terbatas. Ya. Ibadah minggu itu bisa 3-4 kali. Pagi di mana, siang di mana, ibadah sampai sore. Ya. Ya mungkin tidak sampai se ekstrim itu, tapi ini pengalaman saya. Dan itu membentuk saya dan mendidik saya dalam banyak hal. Tapi di balik itu juga saya melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, saya kembali lagi. Jadi ketika kita tidak dilahirkan kembali, tidak ada koneksi. Ciri yang paling sederhana adalah kita punya rasa haus, kerinduan yang dalam untuk dekat dengan Tuhan. Terhadap firman Tuhan. Itu adalah sebuah tanda. Bisa enggak kita jadi lemah, bisa berkurang kerinduan? Itu bisa aja. Melewati semua peristiwa-peristiwa yang ada, orang bisa keputus koneksinya, kehalang koneksinya. Tapi saya percaya ketika orang itu buka hatinya, itu kembali kok. Yang penting kita tidak mengeraskan hati kita. Itu terjadi. Poin yang kedua, mengapa kita harus lahir kembali? Saya sudah bagikan tadi secara beberapa poin. Yang pertama, lahir kembali menjadi 1.0 bagi setiap orang percaya. Starting point kita yaitu tadi, ketika kita lahir kembali. Itu menjadi titik 0 dalam hidup kita. Setelah itu kita melangkah untuk sebuah tujuan. Sama yang sudah kita banyak belajar, Tuhan itu Tuhan yang cinta, bahkan jatuh cinta, tapi sekaligus Tuhan yang juga punya tujuan. Apa yang ditunggu oleh seorang bapak terhadap anaknya, dia pengen anaknya tumbuh besar. Dia dewasa, dia mandiri, dia menemukan kehidupan masa depannya. Tidak ada orang tua yang cukup hanya kasih makan minum anaknya, tanpa memikirkan masa depannya. Kita bapak di dunia aja
sampai sedemikian memikirkan. Betapa khawatir kita dan lain sebagainya itu bisa muncul. Secara natural, naluri kita kan seperti itu terhadap anak kita. Tuhan itu suka kasih pembanding itu yang cukup ekstrim-ekstrim ya dalam hal ini. Kalau bapak yang jahat, ketika anaknya minta roti, tidak mungkin diberikan batu. Atau minta ikan diberikan ular. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Poin yang kedua adalah tadi, no see kingdom of God. Kita tidak akan bisa melihat kerajaan. Yang ketiga adalah no enter. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi sebegitu pentingnya kita punya sebuah pengalaman yang namanya lahir dari air dan roh. Hal yang terakhir, bagaimana kita dapat lahir kembali? Ya, datang kepadanya. Percaya dengan segenap hati. Sampai kita memiliki kesaksian di dalam batin kita. Sampai muncul manifestasinya tadi. Punya sebuah kerinduan mencari Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Mengalami kehadirannya. Mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa kelahiran kembali, kita tidak akan punya akses. Komunikasi percakapan Yesus dengan Nikodemus ini sungguh luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di akhir dari percakapan mereka ya, dengan si Nikodemus ya, ini terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup Nikodemus. Memang tidak dicatat secara detail di dalam Yohanes 3 ini tadi. Tapi kita akan temukan di pasal-pasal selanjutnya tentang Nikodemus. Di dalam Yohanes 7 ayat 50 dan Yohanes 19 ayat 39, Nikodemus ini pada akhirnya jadi murid Yesus. Ya. Ini keren. Dia tidak berusaha untuk menolak apa yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu benar-benar merubah hidup Nikodemus. Ketika orang-orang Farisi sedang bertengkar dalam tanda petik lagi memojokkan Tuhan Yesus, Nikodemus ini yang tampil. Ya, dalam hal ini dia membela apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi ada hal yang membuat Nikodemus merubah pandangannya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia mengalami lahir dari air dan roh. Dan ada satu hal yang lebih luar biasa yang dilakukan oleh Nikodemus di Yohanes 19 ayat 39. Setelah Yesus disalibkan, dia adalah salah satu yang bersama-sama dengan Yusuf Arimatea ya, yang mendatangi Herodes untuk meminta mayat Yesus dikuburkan secara layak. Dan tidak hanya berhenti di situ, Nikodemus ini membawa minyak 50 kati itu ya. Jika juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Jadi ini peristiwa diingatkan kembali. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Itulah yang dipakai untuk merempahi mayat Yesus. Hidupnya berubah. Hidupnya menjadi manusia baru. Hati
hatinya berubah, hatinya baru. Dia tidak mengandalkan teologinya, akademis yang sudah dia pahami selama ini. Ini luar biasa. Saya belajar ya sampai hari ini, ketika saya setiap kali dengar khotbah, saya memposisikan diri saya, bukan sebatas saya sekedar saya tahu, saya nggak mau. Saya mengejar apa yang ada di balik itu menjadi sebuah kehidupan buat saya. Supaya kita tidak menjadi orang yang hanya datang dengar khotbah itu menjadi sebuah rutinitas dan berhenti hanya di kepala. Semakin tahu banyak itu semakin pusing. Kalau tidak turun sampai ke dalam hati kita. Tidak, nothing happen dalam hidup kita kalau berhentinya cuma sampai di sini. Ya tahu, saya tahu. Terus kalau sudah tahu, buat apa? Kan jebakannya di sana. Begitu ada pendeta yang lain khotbah, waduh ayat ini bolak-balik tak dengar. Wis tahu aku. Terus kalau sudah tahu itu pertanyaannya apa? Ini bukan orang lain, saya ngomong pada diri saya sendiri setiap kali saya duduk di sini dengerin khotbahnya Pak Guana. Apa yang disampaikan Pak Guana itu kalau teman-teman ikuti, jujur, Pak Guana nggak ada di sini ya. Hal yang diulang-ulang sebenarnya. Tapi jangan lupa, lewat pengulangan ini juga, ada orang yang hari nangkapnya ini poin A, minggu depan dia datang bisa dapat B, C, dan seterusnya. Tapi jangan berhenti hanya sampai di poin-poin itu. Pak Guana juga selalu tegur kita, saya. Kamu jangan hanya berhenti, hanya tahu. PPT-nya kamu bisa pelajari, bisa. Tapi alami enggak? Connect enggak? Dapatkan gambarnya. Awal saya enggak paham. Ketika Pak Guana bilang, jangan lihat hurufnya. Temukan itu jadi sebuah gambar. Karena perilaku kita berubah, itu ketika kita melihat itu menjadi sebuah gambar. Apa yang ada di dalam benak kita itu yang kita lakukan. Apa yang kita tangkap dalam pikiran kita itu jadi perilaku kita. Itu yang saya latih dalam diri saya. Saya juga enggak sempurna. Tapi saya berusaha minta Tuhan. Datang ke ibadah, datang dengar khotbah, siapapun yang berkhotbah, saya minta Tuhan, saya temukan sesuatu yang membuat hidup saya bercermin, berubah. Karena enggak ada artinya, karena itu hanya berhenti jadi sebuah pengetahuan buat saya. Makin sombong munculnya, makin merasa diri paling benar. Saya gemes lihat kalau di podcast apa sekarang macam YouTube sekarang ini. Begitu ada omongan yang begini, sesat, begini, sesat. Ya kayak gitu ujungnya. Suka nuding sana sini. Padahal dirinya sendiri belum tentu benar. Miris yang terjadi. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca lagi Injil Yohanes pasal yang keempat, itu ada cerita lagi yang menarik. Tapi saya enggak akan cerita bagikan hari ini ya. Itu percakapan juga. Tadi dengan seorang pemimpin agama, orang yang punya pengetahuan banyak. Di Yohanes 4 kita akan lihat sebuah percakapan yang menarik juga dengan perempuan Samaria. Keren, benar. Ya. Yesus juga menyentuh orang-orang yang sederhana. Kalau tadi Nikodemus yang dulu yang ngomong, kali ini Yesusnya dulu yang nyapa. Bolehkah aku minum? Ya. Nanti Bapak Ibu baca. Saya tidak panjangkan khotbahnya. Slide terakhir, terima kasih, God bless you. Biarkan ini jadi perenungan kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Apa relevansinya dalam hidup kita? Jadi kan ini sebuah pertanyaan-pertanyaan penting buat kita. Apa yang saya bagikan buat Bapak Ibu hari ini? Apa dengan hubungannya dengan kehidupan pribadi kita? Supaya itu tidak berhenti jadi pengetahuan aja. Aku dalam situasi seperti ini, aku sedang butuh jawaban. Firman Tuhan datang hari ini, malam ini seperti ini. Tuhan tunjukkan aku sesuatu hal yang bisa aku pakai, yang bisa aku terima malam ini. Untuk merubah hidup saya, untuk merubah cara saya melihat, untuk mengubah hati saya. Saya mau melihat apa yang dibalik dari setiap peristiwa dalam hidup saya. Pak Lukas boleh? Saya minta waktu 5 menit buat kita mengambil saat pribadi kita dengan Tuhan. Mari hampiri Dia secara pribadi malam hari ini.